Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Dianis Roy Indrawati, NIM 08, mahasiswi pendidikan Kimia 5A, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini, saya akan melakukan kunjungan industri virtual untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Nah, pada video kunjungan industri virtual ini, saya akan berkunjung ke industri Koyo Cabe di PT Indo Abadi Sari Makmur yang bertempat di Gresik, Jawa Timur. PT Indo Abadi Sari Makmur ini merupakan industri pembuatan plester obat, alat kesehatan, dan produk perawatan kesehatan lainnya. Dan produk yang saya gunakan pada kunjungan industri virtual kali ini adalah Koyo Cabe, yang mungkin sering kita pakai sehari-hari. Penasaran gimana proses produksi pembuatan Koyo Cabe itu? Yuk kita langsung masuk saja ke tempat produksinya. Bahan baku utama untuk membuat Koyo Cabe adalah ekstrak cabai. Kemudian bahan baku lainnya ada larutan perekat, kain sintetis, dan kertas reels atau reels paper. Dalam ekstrak cabai terdapat kandungan senyawa yang bernama capsaicin yang menjadi sumber rasa pedas saat memakan cabai. Pada proses produksi untuk membuat Koyo Cabe, yang pertama, ekstrak cabai dicampurkan bersama bahan pencampur lainnya. Ada potongan karet alam yang dicampur bersama larutan perekat. Setelah semua bahan tercampur, kemudian ditambahkan ekstrak cabainya. Proses pencampuran membutuhkan waktu selama 18 jam sambil dijaga suhunya tetap dingin, agar semua bahan tercampur merata dengan sempurna. Adonan hasil pencampuran bentuknya itu kental dan punya tekstur yang lentur. Selanjutnya, adonan Koyo Cabe ditaruh pada lembaran kain sintetis berjenis rayon yang dikenal mempunyai daya serap tinggi dan lembut di kulit. Sambil terus diputar, kain kemudian diberi olesan adonan ekstrak cabai. Ekstrak cabai akan otomatis menempel di permukaan kainnya. Dan selanjutnya, koyo terus dibawa masuk melewati oven panjang agar mengering dan menempel sempurna, sekaligus menguatkan berbagai bahan pelarut yang ada. Koyo selanjutnya diberi reels paper, yaitu kertas berlapis silikon sebagai lapisan penutup agar tidak saling menempel. Kemudian gulungan Koyo Cabe yang sudah jadi dibawa ke mesin pemotongan. Nah, sebelum dipotong, permukaan koyo harus dilubangi terlebih dahulu, yang bertujuan agar ada aliran udara segar yang tetap menembus ke kulit. Selanjutnya, lembaran koyo yang masih panjang dipotong menjadi kecil-kecil. Pada proses pengemasan, Koyo Cabe langsung dibungkus ke dalam kemasan plastik yang masing-masing berisikan 10 lembar koyo. Untuk memastikan Koyo Cabe yang diproduksi telah memenuhi standar, harus diuji terlebih dahulu. Pertama, pengujian daya rekat. Koyo ditempelkan pada plat besi, lalu ditarik menggunakan alat pengukur. Kemudian, uji kandungan senyawa capsaicin yang menjadi zat aktif pada Koyo Cabe. Tiap sentimeter persegi pada koyo harus mengandung senyawa capsaicin sebanyak 0,37 mg. Selanjutnya, kemasan koyo dimasukkan ke dalam kardus, dan kardus-kardus tersebut disimpan di dalam gudang yang kemudian nantinya akan dipasarkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Pada proses pencampuran ekstrak cabai dengan bahan perekat, identifikasi bahayanya adalah mata perih, kebutaan, menghirup bau solvent dari bahan karet perekat. Untuk penerapan keselamatan kerjanya adalah dengan memakai APD atau alat pelindung diri berupa safety goggles dan masker. Kedua, pada proses pengambilan campuran ekstrak cabai dan perekat ke kain rayon,
Identifikasi bahayanya adalah tangan perih, panas, dan gatal. Penerapan keselamatan kerjanya adalah menggunakan sarung tangan vinyl glove agar tangan itu tidak terkena campuran ekstrak cabai dan perekat. Kemudian pada proses pelubangan permukaan koyo, identifikasi bahayanya adalah tangan terlilit mesin. Untuk penerapan keselamatan kerjanya yaitu memberi pengaman pada mesin pelubangan seperti busa atau kain agar tangan pekerja itu tidak langsung bersentuhan dengan mesin. Dan pada proses pengujian daya rekat koyo, identifikasi bahayanya adalah tangan tersengat listrik dan kebakaran. Untuk penerapan keselamatan kerjanya yaitu memakai sarung tangan tahan listrik atau rubber glove, serta penyediaan apar dan penanggulangan kebakaran. Limbah pada pabrik kayu cabai ini terdiri dari dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat pada industri kayu cabai ini adalah limbah cabai kering yang sudah tidak dipakai lagi dalam pembuatan ekstrak cabai. Kemudian juga limbah kertas yang terpotong kecil-kecil dan tidak terpakai. Untuk limbah cair, pada industri koyo ini berupa limbah solvent dari bahan pelarut larutan perekat. Untuk penanganan limbahnya, yang pertama, limbah cabai kering yang tidak digunakan lagi pada proses produksi dapat dimanfaatkan sebagai katalisator alternatif untuk mempercepat kematangan buah alpukat secara alami. Dan yang kedua, limbah kertas itu dapat didaur ulang menjadi berbagai macam hasil kerajinan tangan, seperti pernak-pernik dari kertas ataupun wadah-wadah cantik serbaguna. Kemudian untuk limbah cairnya, berupa limbah solvent dari larutan perekat itu dapat dimanfaatkan atau digunakan kembali dalam proses produksi koyo melalui proses overflow. Nah, ada tips nih, cara pemakaian koyo agar lebih efektif meredakan nyeri dan pegal di badan. Pertama, bersihkan bagian yang sakit agar tidak ada kotoran yang menyumbat pori-pori kulit. Kemudian, pastikan juga permukaan kulit itu dalam keadaan kering. Lalu, tempelkan koyo pada area yang terasa sakit, tekan sedikit sampai koyo melekat sempurna di kulit. Tinggal diamkan koyo sampai rasa sakit mereda. Sekian kunjungan virtual saya di industri koyo cabai PT Indo Abadi Sari Makmur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.